Selamat sore rekan-rekan amatir radio dimanapun Anda berada. Saya ingin menjelaskan sedikit, menjawab pertanyaan dari beberapa rekan yang kemarin sempat bertanya tentang bagaimana menggunakan radio kecil yang saya punya. Tipenya ini adalah, yang saya punya ini, tipenya adalah Yaesu, standar VX3R ya, untuk berlatih Morse ya. Rekan-rekan sekalian, sebetulnya tipe radio ini ada dua ya. Yang pertama adalah radio Yaesu VX3R yang untuk di luar Jepang, dan yang ini adalah standar VX3R. Ini khusus domestik Jepang. Saya dapat ini waktu saya bertugas selama 4 tahun di Jepang dulu. Rekan-rekan sekalian, tentunya pertama adalah kita prosedur menghidupkan radio. Bagaimana caranya? Tinggal lakukan pencet yang warna orange ini agak lama. Kan muncul. Sudah muncul, ini menunjukkan frekuensi terakhir di mana kita mematikannya dulu sebelumnya ya. Jadi sebelumnya saya mendengarkan di 145620 ya, ada di sana. Nah sekarang bagaimana caranya kita untuk menjadikan alat ini untuk latihan CW? Sebetulnya ada dua mode. Yang pertama adalah CW Learning ya, dan satu lagi CW Training. Nah kita harus masuk ke menu set ya. Menu setnya di mana? Nah di sini coba lihat, perhatikan betul-betul. Di sini ada tulisan set. Nah ini kan set ya, set atau TXPO di atasnya. Jadi artinya gini, kalau dipencet sebentar itu TXPO yang muncul. Tapi kalau dipencet lama maka set yang muncul. Kita pencet set TXPO ini agak lama ya. Jadi agak lama, dia akan masuk langsung ke dalam mode. Nah terakhir saya pergunakan radio ini ada di mode CW Learning. CW Learning. Sebetulnya di atas itu ada lagi menu 22 ya. Nah, 22 CW Training. Jadi ada dua hal. Yang pertama, CW Learning adalah untuk kita belajar. Karakter satu persatu. Mungkin rekan-rekan banyak yang belum paham huruf A itu apa, huruf B itu apa, tanda karakter garis miring itu bagaimana, kemudian angka 0 sampai 9 itu seperti apa. Nah disinilah tempatnya untuk melatih. Caranya gimana? Caranya adalah setelah kita masuk ke CW Learning, kita pencet lagi TXPO sekali ya. TXPO sekali untuk masuk ke kecepatan. Nah di sini kecepatan dari 4 sampai 40 ya. Kalau kita lihat dari 4 ya sampai 40. Nah off kan, terendah 4 WPM ya, word per minute gitu. Tertinggi adalah 40 WPM. Nah kita untuk berlatih saya kira jangan terlalu rendah, cukup 10 WPM. 10 WPM ini menurut saya sangat-sangat tepat untuk mengenal karakter ya. Karena kalau terlalu pelan nanti kita menghafalkan titik pendek garis panjang, titik pendek garis panjang. Tapi kalau kita menghafalkan di atas 8 WPM, maka yang ada di memori kita adalah rangkaian titik sama garis yang menjadi satu karakter. Misalkan seperti A, didah gitu kan. Jadi kita langsung belajar didah, oh berarti A. Tapi kalau misalkan didah, dah itu oh Juliet kan, kira-kira seperti. Tapi kalau misalkan diputus did, dah, seolah-olah itu adalah titik sama 3 kali panjang kan, kira-kira gitu. Atau dengan T 3 kali kan, kira-kira gitu. Nah, makanya kita perlu hati-hati di dalam belajar, jangan terlalu pelan, karena yang terlalu pelan nanti akan salah. Oke, kita lanjut ya. Setelah selesai setting di kecepatan, maka tinggal kita set di ini nih. Mana sebentar. Nah, ini nih, mode ya. Pencet mode. Nah, mode di sini muncul tulisan di atas E. Ini toggle ini. Setelah E nanti ada lagi E garis bawah terus tanda seperti L, R gitu ya. R ini maksudnya tadi E itu adalah karakter ya, karakter atau huruf ya, tetapi kalau tanpa tanda R di belakang itu berarti huruf hanya 5 kali aja dibunyikan ya. Tapi kalau tanda seperti ini berarti ini huruf ini dibunyikan terus-terusan, setelah 5 muncul lagi 5 kira-kira gitu. Tapi kembali saya sampaikan bahwa di sini adalah untuk latihan ya, karena ini mode CW Learning ya di 20. Nah, kita coba ya bagaimana cara menghidupkannya. Pencet yang ini. Pencet yang FW ya. FW sekali aja. Nah, langsung muncul. L, M,
Nah, dia terus continue dari alfabet alfa sampai Zulu gitu. Nah, ini November dah dit 5 kali diketuk, setelah ini O ya, dah 3 kali. Nah, ini adalah mode untuk belajar huruf ya. Nah, kita kalau berhenti kita pencet lagi di sini. Nah, ini kan tadi belajar huruf. Kita mau belajar yang lain, saya pengen belajar misalkan tanda-tanda ya. Maka tanda-tanda atau number ya. Ini kan kita bicara number ya. Number dari 0 sampai 9. Ya tinggal pencet muncul N. Muncul N terus kita pencet lagi FW ini ya. Nah, ini 0 berarti. Nah, ini hanya 5 kali aja karena hanya tertulis N, tapi kalau kita pencet yang atas sini dia akan muncul tanda R ya. Tanda R, maka ini continue. Kita pencet sekali lagi maka akan continue. Tadi dari 0 nyambung ke 1, ke 2, ke 3 gitu. Nah, ini 0 kan. So, nyambung ke 1, ke 2. Nah, itu kan ya itu. Nah, itu 1. Kalau kita nggak hentikan ini terus sampai Z, sampai Zulu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita mau berhenti lagi, pencet lagi FW. Kita masuk sekarang ke misalkan ke mode yang lain ya. Kita mau masuk ke mode yang lain, tinggal pencetnya di atas. Nah, ini sebentar, ini S ya. Coba kita lihat S ini apa. Nah, ini adalah simbol ya, garis miring gitu ya. Garis miring. Garis miring ini. Untuk yang portable kan perlu ini. Kalau kita pencet continue ya. Kita lihat lagi seperti apa yang muncul. Nah, ini kan garis miring. Setelah garis miring nanti belajar apa lagi gitu. Ini adalah tanda-tanda baca ya. Tanda tanya kadang-kadang kita kalau berkeseo kan perlu slash untuk mobile, untuk slash portable, tapi kita juga perlu menanyakan call sign kembali, call sign-nya apa gitu kan, kita kasih tanda tanya. Ini tanda plus ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah tanda-tanda ya. Kita stop aja ya. Kita lanjut ya. Nah, itu adalah tanda-tanda ya. Kemudian karakter ya. Dan kita lihat lagi ada apa lagi kan, kira seperti itu. Ada Japanese karakter ini Japanese karakter ini lain memang. Ini karena versi Jepang ada mode J gitu. Ada mode J. Kita lihat ada model S sebentar. Nah, ini apa nih? Kita cek deh. Sama ini. Simbol ya. Simbol. Kita berhenti. Nah, kira-kira seperti itulah cara untuk latihan mengenal huruf satu persatu, karakter satu persatu. Nah, apabila kita sudah paham di sini, maka selanjutnya kita bisa pindah mode ke dari CW Learning ya. Ini kan CW Learning ya. Kita pindah ke CW Training mode 22. Nah, ini CW Training ya. Kita pencet lagi set ini. Set sekali aja. Langsung masuk ke WPM. Tadi kan sudah diajarkan bagaimana caranya merubah WPM. Ini 10 WPM cukup ya. Kita coba ya. Sekarang ini posisinya E, terus ada garis bawah, terus R ini berarti karakter ya. Dan terus-terusan kita coba tes ya. Kita coba tes dengan memencet FW ini. Nah, U gitu. Juliet. Nah, 5 karakter bersambung lagi, 5 karakter lagi X ya. Nah, ini terus akan jalan seperti ini gitu. Akan berjalan seperti ini. Kalau misalkan ingin dinaikin sampai jalan bisa nih. Nih ke 40 WPM atau kemana ya. Bisa juga sambil jalan tapi mati ya. Kita coba. Nah, ini 24 WPM ya. 24 WPM tapi ini terlalu cepat ya. Kalau belajar janganlah. Ini rata-rata kalau kontes-kontes bisa sampai di atas 25 sampai 40 itu. Itu susah banget nangkapnya kalau nggak terbiasa. Nah, kita balik lagi. Jadi WPM-nya kita balikan ke standar aja. Standarnya cukup 10 aja. Kita berlatih 10 cukup lah. 10 atau 8. Jangan lebih rendah dari 8. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian ini kan tadi ada sama ininya, toggle-nya sama,
ada apa namanya, ada tinggal pencet-pencet, tinggal n ini number ya, number juga sama, tinggal dipencet maka ini akan bicara number gitu. 3 itu kan, 8, 1, 6, ya kira-kira seperti itulah. Itu kan seperti itu. Jadi inilah bagusnya HT ini, bisa dipergunakan untuk latihan CW di mode 20 untuk mengenal karakter dulu, dan di mode 22 untuk lebih fokus ke dalam latihan untuk mempercepat bisa menangkap dengan baik karakter-karakter yang muncul pada saat seseorang sedang CQ. Jadi demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan salam amati radio.